Shalom, salam jumpa kembali umat Tuhan dalam masa renungan masa Prapaskah 2026. Tema renungan kita pada hari ini adalah melepaskan ketakutan dalam kasih. Sebelum memulai renungan, mari kita awali dengan bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan juga anugerah yang selalu Tuhan Yesus berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami akan melakukan renungan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat menolong dan juga membuka setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti, dan juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pada hari ini hanya inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Umat Tuhan, pernahkah kita pada suatu kali merasakan ketakutan bahwa Tuhan akan menghukum kita karena telah melakukan dosa? Atau kita takut kalau tidak melayani atau beribadah, maka kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita akan dihukum Tuhan dan kita akan masuk ke dalam neraka. Dengan kata lain, dapat dibayangkan seperti seorang anak yang mentaati orang tuanya bukan karena rasa sayang, melainkan karena takut dipukul jika berbuat salah. Kalau kita kerap kali merasakan seperti yang ada di atas, jangan-jangan kita melakukan ritual keagamaan kita seperti berdoa, beribadah, pelayanan, dan berbuat baik kepada sesama, itu karena kita takut mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sehingga semua ritual keagamaan tersebut kita jalankan hanya untuk merasakan aman. Namun sesungguhnya tidak penuh dengan sukacita dan kerinduan akan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 18 yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang sedang mengalami kebingungan dalam menghadapi pengajar sesat dan ketidakpastian. Di sini Yohanes menegaskan sebuah prinsip rohani yang radikal, yaitu kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kata melenyapkan di sini memiliki makna mengusir keluar secara paksa atau menghilangkan. Dalam bagian ini, Yohanes hendak menekankan bahwa ketakutan dan kasih Allah tidak bisa tinggal serumah. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan akan hukuman. Jika hubungan kita dengan Tuhan didasari oleh ketakutan akan hukuman, itu tandanya kita belum benar-benar mengenal betapa sempurnanya kasih Allah kepada kita. Yohanes mengajak jemaat untuk memindahkan fokus dari ketakutan akan kegagalan diri sendiri menjadi keyakinan akan kasih Allah yang terbukti. Umat yang diberkati Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa untuk menghilangkan ketakutan, kita harus menjadi lebih hebat, lebih kuat, atau bahkan lebih suci. Namun, Yohanes telah mengajarkan jalan yang berbeda, yaitu ketakutan lenyap bukan karena kita hebat, tetapi karena kita telah menyadari bahwa kita telah dikasihi oleh Pribadi yang Maha Kasih. Ketika kita sadar bahwa kita diterima sepenuhnya oleh Allah di dalam Kristus, maka bayang-bayangan hukuman itu pun menjadi sirna. Rasa takut membuat kita menjadi tersembunyi dari Tuhan, sama seperti Adam. Tetapi kasih membuat kita menjadi berlari mendekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya langkah untuk melepaskan ketakutan bukanlah dengan berusaha tidak takut, melainkan dengan memperdalam pengalaman dikasihi Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan telah memanggil kita untuk memiliki kerinduan memulihkan hubungan kita dengannya,
agar tidak lagi didasari pada rasa takut layaknya seorang budak, melainkan rasa aman layaknya kita adalah seorang anak. Mari kita bersama-sama mengizinkan kasih-Nya yang sangat sempurna itu untuk masuk dan mengusir segala kecemasan yang ada di hati saudara. Amin. Pertanyaan reflektif, apakah motivasi utama saudara dalam melayani atau beribadah selama ini? Apakah didorong oleh rasa takut dihukum atau rasa syukur karena dikasihi? Ketakutan spesifik apa yang hari ini perlu saudara serahkan kepada Tuhan? Mari kita mengambil komitmen dengan mengambil waktu kita hening sejenak pada hari ini untuk dapat merenungkan satu bukti kasih Tuhan yang paling besar dalam hidup saudara dan mengucapkan syukur untuk itu sebagai cara mengusir rasa takut. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan mengingatkan kami bagaimana seharusnya membangun relasi denganmu. Ampunilah kami jika selama ini seringkali tanpa kami sadari membangun relasi yang tidak tepat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pada saat hari ini hanya inilah doa kami, hanya dalam Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan Yesus memberkati kita.